Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Bapak di sini. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi, yaitu materinya tentang pendidikan agama Islam, ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah kita sudah membaca tentang ketentuan mara waris dalam Islam, ya, yaitu bagaimana ketentuan waris dalam Islam. Itu sudah dibaca, kalian sudah mengerjakan tugas. Silahkan kalau ada yang tidak diketahui atau ada yang dibingungkan untuk ditanyakan, bisa WA secara langsung atau mungkin di kolom komentar. Silahkan, nanti Bapak akan jawab, ya, biar sama-sama tahu semuanya. Anak-anakku, kalian kelas 12 pada semester ini merupakan semester akhir bagi kalian. Untuk itu kemungkinan ada beberapa yang tidak bisa tersampaikan, Bapak minta maaf. Dan untuk semester ini materinya itu ada 5 materi. Maka sebelum tersampaikan, sebelum semuanya ada, Bapak akan sampaikan dulu. Nanti silahkan dibaca, dianalisa, dipahami, ya, materinya yang ada di buku, yang file bukunya sudah Bapak sampaikan. Kemarin kita telah menganalisa atau mengevaluasi tentang ketentuan waris dalam Islam, ya. Bagaimana menggunakan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat urgen sekali, ya, sangat penting. Silakan dipahami. Yang tidak paham dan tidak mengerti silahkan nanti ditanyakan ke Bapak secara langsung boleh, atau melalui WhatsApp, melalui chat pribadinya silahkan, ya, atau di kolom komentar Google Classroom ini. Yang itu masalah waris Islam kemarin, ya, tentang ketentuan pembagian waris Islam, ya. Terus berikutnya 4 materi berikutnya itu kalian nanti mulai dari 329 ke berikutnya silahkan, ya, dibaca, dievaluasi, dipahami. Kalaupun ini mulai dibuka-buka, dibaca-baca sesuai dengan buku yang sudah Bapak sampaikan. Di situ anak-anak, ya, Bapak coba perhatikan dari 329, 429 itu yang akan kita pelajari untuk materi semester ini, ya. Nah, kemarin bab warisnya 329-nya sudah, ya. Nah, ini materi kita. Pertama, tentang ketentuan waris dalam Islam. Yang kedua, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Lalu, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Keempatnya, faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kelima, faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Selain fikih, kalau materi yang sudah kalian analisa kemarin, sudah kalian pahami kemarin tentang fikih, yaitu ketentuan hukum waris di dalam Islam, itu masuk materi hukum. Yang 4 materi berikutnya ini masuk dalam sejarah, ya, sejarah kebudayaan Islamnya atau SKI-nya. Jadi ini akan belajar tentang sejarah-sejarah Islam, baik itu strategi dakwahnya, ya, di Indonesia berkembangnya bagaimana, lalu perkembangan sejarah perkembangan Islam di Indonesianya, faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, lalu apa yang menyebabkan kemunduran faktor peradaban Islam di dunia itu merupakan sejarah, materi sejarah semua. Tetapi dalam PAI ini perlu Bapak ingatkan, karena kalian sudah kelas 12, akan ada materi-materi lain. Di sisi lain ini ada materi Quran hadisnya, ada materi akidah akhlaknya, ada materi fikihnya atau hukumnya, ya.
Itu tadi materi-materi dalam pendidikan agama Islam, ya. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan dan Bapak pesankan, siapa yang tidak melaksanakan presensi atau tidak hadir di dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, maka nanti akan dipanggil oleh pihak sekolah bersama dengan orang tuanya. Untuk itu, isi presensinya ya, di kolom komentar, nama, kelas, pertemuan ketiga. Kalau yang ini kemarin sudah 2 kali pertemuan ketiga, materinya tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, atau tepatnya materi ke-8. Boleh. Ingat, nama, kelas, pertemuan ketiga, materi ke-8. Paham? Itu untuk mengisi presensinya. Sebelum kita masuki materi ke-8, Bapak ingatkan kembali, mari kita tajdidun niyah, belajar semata-mata karena Allah. Nawaitu talabal ilma lillahi ta'ala, sengaja aku mencari ilmu hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buka pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi ke-8 dan ke-9 itu terangkum pada bab ke-5, yaitu dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Untuk itu, kalian buka bab 5 pada file buku yang Bapak pernah bagikan, ya. Yang tidak ada lagi file bukunya, silahkan minta kepada temannya, ya. Bab 5 tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara, ya. Ayo kita membaca Al-Quran. Silahkan Al-Qurannya dibaca, ya. Silahkan Al-Qurannya dibaca. Terus di situ nanti ada infografis. Itu cara kalian mempelajari bab ini, dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Coba kalian lihat, ya. Nanti kita akan lihat abad 1 Hijriah, yaitu abad Masehi. Masuknya Islam di Indonesia. Setelah masuknya Islam di Indonesia, kalian akan melihat strategi dakwah Islam di Indonesia itu seperti apa. Strategi dakwah Islam di Indonesia itu ada: 1, melalui perdagangan, melalui pernikahan, melalui pendidikan, kesenian, dan pengobatan. Itu strategi dakwah. Ada yang berdagang, dengan berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Maka ada pedagang-pedagang Gujarat yang datang membawa agama. Lalu strategi pernikahan. Para ulama terdahulu, para pendainya, dakwahnya itu dengan cara bagaimana? Menikahi putri-putri raja, terus kalau sudah bernikah dengan orang pribumi, dengan putri raja, dengan penduduk setempat, maka mengajak untuk masuk Islam melalui pendidikan. Demikian juga melalui kesenian. Islam itu sungguh sangat luas. Tidak menolak kesenian yang ada, mau wayang, mau tari, mau kesenian apapun diterima, ya. Pendidikan, lalu pengobatan, melalui pengobatan teman baik itu medis maupun non medisnya. Itu strategi masuknya atau dakwah Islam di Indonesia. Ada 5 strategi: perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan pengobatan. Lalu hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke situ, setelah kalian tahu sejarah masuknya Islam di Indonesia, lalu bagaimana strateginya, kalian akan ke perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana perkembangan Islam di Sumatera, perkembangan Islam di Jawa, siapa tokoh-tokohnya, ya.
baik Sumatera maupun Jawa, lalu Sulawesi, Maluku Utara dan sekitarnya, lalu Papua. Bagaimana perkembangan Islamnya? Ya. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Satu, hikmahnya semangat, suri tauladan, ya, contoh yang baik tentunya, motivasi semangat itu, lalu inspirasi, ya, inspirasi apa yang dikemukakan, ada ide-ide apa yang mengajak umat atau mengajak penduduk masyarakat untuk melakukan satu kegiatan yang positif. Lalu toleran, jangan intoleran. Kalau kita intoleran atau radikal atau keras, maka orang pun akan melawan. Kalau tidak melawan, minimal dia akan menjauhi. Jangan merasa hebat. Pak, Rasulullah itu sendiri kan berdakwahnya mengangkat pedang dan menghunuskan ujung tombak. Kata siapa? Coba pelajari betul. Rasulullah mengangkat pedang itu bukan untuk berdakwah, tetapi untuk membela diri. Itu Rasulullah. Sudah diboikot 3 tahun di kota Mekah. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun di kota Mekah selama 3 tahun. Akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, dengan berat hati meninggalkan kampung halaman, tanah leluhur, keluarga tercinta, harta benda dan sebagainya ditinggalkan semua menuju ke kota Madinah. Di Madinah Rasulullah dan para sahabat masih diusik, mau dikejar dan mau dibunuh. Ya, membela diri, jadi mengangkat pedang dan menghunuskan ujung tombak, melemparkan menarik busur panah dan memanah. Itu merupakan pembelaan diri, melindungi nyawa, hukum nyawa wajib, tetapi bukan untuk merongrong atau mengganggu musuh. Toleran, silahkan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, begitu. Lana a'maluna walakum a'malukum, perbuatanmu ya perbuatanmu, perbuatanku. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Tapi yang namanya toleran itu seperti itu. Kita kasihan justru kepada mereka yang tidak Islam. Bersyukurlah kita yang dilahirkan sudah penuh dengan hidayah. Bersyukurlah kita yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang beriman. Coba bayangkan seandainya kita dilahirkan di tengah keluarga yang tidak beriman. Apa yang terjadi? Bersyukur, kita bersyukur bisa sujud, kita bersyukur bisa ruku, kita bersyukur bisa tahu siapa Tuhan, kita bersyukur mendapatkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan toleran ini, dengan toleransi yang tinggi, semakin banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Tugas kita sebagai manusia hanya membalik, ya, menyampaikan dakwah, mengajak, tapi jangan pernah marah kalau yang disampaikan tidak diterima. Jangan pernah marah kalau yang diajak tidak pernah mau ikut. Bukan kapasitas kita. Woi, kamu neraka, kamu kafir, kamu neraka. Bukan kapasitas kita, itu hak prerogatif Tuhan. Kadang manusia sudah kelewatan, mentang-mentang dipanggil ustadz, lalu mengkafirkan orang lain dan memvonis orang lain masuk neraka. Neraka atau ika. Nah, itu. Selanjutnya keilmuan, ya. Dengan toleran, lalu keilmuan, wawasan Islam yang luas, tidak akan pernah mengvonis orang lain salah, mengklaim diri kita yang paling benar. Wawasan Islam yang luas tidak akan pernah menimbulkan radikalisme atau kekerasan di mana-mana. Wawasan Islam yang luas, dia akan rahmatan lil alamin, akan memberikan kedamaian, ketenangan di alam semesta ini. Saling kasih sayang, memanusiakan manusia, itu yang paling penting. Selanjutnya nasionalisme tinggi, NKRI harga mati, itu nasionalisme. Hikmah dari perkembangan Islam itu seperti itu. Kalau al-baghyu atau pemberontak, makar dalam Islam itu sudah suatu larangan yang keras.
makar, apa hukumnya? Dimusnahkan. Boleh dalam Islam hukumnya. Orang makar itu dimusnahkan, tidak ada kata lain. Maka dibangunlah nasionalisme. Maka cinta tanah air sebagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ya. Tuh, setelah tahu strategi dakwah di Indonesia, perkembangannya bagaimana, lalu hikmahnya. Ya, ini hikmah yang paling nih, yang Bapak sebutkan tadi. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kerjasama. Rahmatan lil alamin itu adalah rahmat, memberikan kasih sayang pada semua alam. Pada seluruh alam saja disayangin, apalagi manusia. Dia itu kafir, tidak menyembah Tuhan. Allah tidak akan berkurang kekuasaannya walaupun makhluk semuka bumi ini tidak menyembahnya. Allah pun tidak akan bertambah kekuasaannya walaupun manusia di muka bumi ini semuanya taat kepadanya. Tidak akan bertambah dan tidak akan mengurang. Tidak ada pengaruhnya. Maka tidak usah membenci siapapun, karena tugas kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Jangan bangga kita sekarang ini beriman. Jangan bangga kita sekarang ini menjadi orang Islam. Karena apa? Semua ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ini semua adalah hidayah yang diberikan pada Allah. Maka kita harus bersyukur. Tidak boleh kita membenci orang yang belum Islam, karena mereka belum mendapatkan hidayah. Mari kita sampaikan ajaran Rasulullah. Mari kita ajak mereka untuk mendapatkan hidayah Allah. Kalaupun belum diberikan hidayah oleh Allah, kita doakan. Belum juga diberikan hidayah kepada Allah, itu hak prerogatif Allah. Indal huda hudallah. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Sehebat apakah kita memberikan hidayah kepada orang? Kan begitu. Ya, jangan sok mentang-mentang dipanggil ustadz, ya, lalu mengkafirkan. Kalau ada yang pidato keras, ada yang berceramah dengan tegas menentang pemerintah, wow, didukung luar biasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik. Ya. Ingat, itu rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap alam semesta. Di situ akan menimbulkan kerjasama, menimbulkan sifat yang religius, yang agamis. Orang yang religius dengan pemahaman agama yang mendalam itu wawasannya begitu luas, tidak pernah memvonis orang dan mengklaim diri yang paling benar. Memvonis orang selalu salah, dirinya yang paling hebat. Yang kedua, toleransi, ya, memanusiakan manusia, menghargai dan menghormati makhluk Tuhan yang lain yang hidup di alam semesta. Itu toleransi. Ya. Kalau urusan akidah, lakum dinukum walidin. Urusan amal, urusan pekerjaan, urusan perbuatan kita, sikap kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Kan begitu. Nah, orang yang ini akan menimbulkan rasa damai, lalu disiplin, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, peduli terhadap makhluknya. Ya, disiplinnya tinggi, tepat waktu. Ingat, kalau ingkar janji maka disebut sebagai salah satu tanda dari munafik. Itu disiplin tinggi, ikutin aturan. Demikian pembukaan dari materi ini, yaitu dakwah Islam dan dengan kearifan dan kedamaian di Indonesia. Di sini masuk strategi dan perkembangan Islam di Indonesia. 2 materi sekaligus kita bahas pada pagi hari ini. Bapak cuma membukanya saja. Untuk membukanya, untuk lebih mendalamnya dianalisa, silahkan dianalisa, dibaca inspirasi yang ada, ya. Terusan amati apa yang ada, lalu nanti disimpulkan apa kesimpulan kalian. Demikian dari Bapak. Apabila terlalu panjang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ingat, jangan lupa isi presensinya. Ya, isi presensi, nama kelas, pertemuan ketiga, materi ke 8 dan 9 masuknya ini, ya. Demikian dari Bapak. Apabila ada tidak sesuai dengan harapan Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.